Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga Anda baik-baik saja. Semoga Anda sehat selalu di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan alhamdulillah, sebentar lagi kita mau memasuki bulan Ramadan. Semoga kita lancar menjalani puasa dan sehat-sehat selalu di tengah bulan Ramadan. Oke teman-teman, pada video kali ini kita mau ngebahas tentang besaran gaji ASN, khususnya pegawai negeri sipil ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang bertanya berapa sih gaji PNS itu, atau ada juga yang beranggapan bahwa gaji PNS itu besar ya, ataupun banyak juga yang beranggapan gaji PNS itu kecil sekali ya. Jadi di video kali ini saya mau ngebahas tentang besaran gaji PNS. Oke. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih rinci, saya akan menjelaskan dulu komponen-komponen dari gaji PNS itu. Yang pertama ada gaji pokok ya. Gaji pokok itu berbeda-beda setiap PNS, karena dalam PNS itu ada namanya golongan dan masa kerja golongan. Ya, jadi golongan itu mulai dari golongan 1 sampai yang golongan 4 ya. Jadi tiap PNS itu berbeda-beda ya. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan golongan 4 ya. Dan setiap golongan dan semakin tinggi golongan itu gajinya otomatis ya semakin tinggi juga ya. Kemudian selain golongan ada juga masa kerja golongan ya. Masa kerja golongan yaitu masa kerja seseorang PNS itu dalam satu golongan tertentu. Misalnya golongan 1 masa kerja dia sudah bekerja 5 tahun. Artinya di dalam golongan 1 itu dia mempunyai masa kerja selama 5 tahun. Kemudian di golongan 2 dia masa kerja golongannya misalnya 10 tahun dan seterusnya. Jadi semakin tinggi masa kerjanya maka gajinya juga semakin naik ya. Jadi ada golongan dan masa kerja golongan. Kemudian selain golongan dan masa kerja golongan, ada juga tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga ini adalah gaji atau tambahan gaji yang diberikan oleh pemerintah kepada PNS yang telah mempunyai keluarga. Misalnya telah mempunyai istri atau suami dan telah mempunyai anak ya. Jadi untuk tunjangan suami atau istri itu kisarannya 10% dari gaji pokoknya ya. Kemudian tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokoknya ya. Per satu orang anak ya. Kalau 2 ya 4% ya dan seterusnya. Kemudian ada juga komponen gaji selanjutnya yaitu tunjangan jabatan ya. Jadi seorang PNS itu mempunyai jabatan atau memang diberikan tugas ataupun jabatan yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya ada 2 ya, jabatan struktural dan jabatan fungsional. Yang untuk jabatan fungsional itu adalah jabatan yang dimana seorang PNS itu berfungsi melakukan tugasnya. Misalnya seorang perawat ataupun guru ataupun bidan ataupun penyuluh kesehatan ya, ataupun penyuluh pertanian dan seterusnya. Itu adalah jabatan fungsional yang dimana seseorang PNS itu melakukan fungsi dan tugasnya sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kemudian ada lagi jabatan struktural. Jabatan struktural itu adalah jabatan yang mempunyai struktur. Misalnya seorang diberikan jabatan sebagai kepala bagian, kepala seksi, atau kepala dinas, atau sekretaris daerah dan seterusnya. Itu adalah jabatan struktural ya. Itu ada tunjangannya. Oke, itu tadi komponen gaji dari pegawai negeri sipil. Semoga untuk besarannya bisa dilihat ya. Saya akan sertakan linknya. Nanti akan dilihat dari golongan 1 sampai golongan 4 itu ada rinciannya dari masa kerja 0 tahun sampai 30 tahun dan seterusnya. Itu ada di rincian yang akan saya bagikan di link deskripsi bawah ini. Tinggal download aja, tinggal buka. Itu bisa kalian lihat golongan 1 sampai golongan 4. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.